Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia telah menggelar sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA Awards 2024 dan SPPA Awards merupakan bentuk apresiasi bagi institusi pengguna jasa yang aktif dan berkontribusi dalam meningkatkan likuiditas pasar alternatif. PT Bursa Efek Indonesia telah menyelenggarakan kegiatan SPPA Award 2024 sebagai bentuk apresiasi bagi institusi pengguna jasa yang aktif di sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA dan berkontribusi dalam meningkatkan likuiditas pasar alternatif. Penghargaan diberikan berdasarkan total nilai transaksi pada SPPA di sepanjang 2024 dengan kategori utama Most Active Bank, Most Active Securities Firm, dan Best Market Maker. Berikutnya kategori Rising Star of the Year, Most Engaged Dealer. Sejak diluncurkan pertama kali pada November 2020 sebagai platform elektronik perdagangan surat utang di pasar sekunder Indonesia, sistem penyelenggara pasar alternatif terus menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai transaksi di sepanjang tahun 2024 tercatat mencapai 246,1 triliun rupiah dengan perolehan market share sebesar 16% terhadap seluruh transaksi domestik interdealer di Indonesia. Dan dengan komitmen untuk terus menghadirkan ekosistem pasar surat utang Indonesia yang efisien, PT Bursa Efek Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memastikan SPPA dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi industri. Bursa Efek Indonesia juga berharap penghargaan ini dapat mendorong partisipasi lebih besar dari pengguna jasa dalam meningkatkan likuiditas pasar alternatif melalui SPPA. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IDX SPPA Awards 2024 sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel bersama dengan Bapak Wirianto, Kepala Divisi Capital Market PT Bank Pan Indonesia Tbk. Halo Pak Wir, apa kabar? Halo, selamat pagi. Terima kasih Pak Pras. Baik. Terima kasih Pak Firja. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Baik, dan sudah hadir juga ini ada Pak Firza Rizky Putra, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 Bursa Efek Indonesia. Halo Pak Firza, apa kabar? Selamat pagi Pak Pras. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita ke Pak Wirianto terlebih dahulu ya, terkait dengan perkembangan transaksi surat utang di pasar sekunder. Saat ini seperti apa nih Pak kondisinya? Ya, selamat pagi nih. Terima kasih atas kesempatannya buat saya untuk berbicara. Kalau untuk perkembangan transaksi di pasar sekunder, terutama untuk surat utang negara atau surat berharga negara, saya rasa sangat baik ya Pak ya. Perkembangannya apalagi jika kita bandingkan mungkin dengan sekitar 5-10 tahun lalu ya. Kalau kita lihat mungkin 5-10 tahun lalu untuk pasar SBN, transaksi juga mungkin masih sekitar 10 atau mungkin di bawah 10 triliun per harinya tuh. Tapi sampai hari ini untuk yang SBN atau yang SUN, yang konvensional, sekarang mungkin sudah mencapai sekitar mungkin 20-30 triliun per hari. Begitupun dengan yang syariah ya. Juga dulunya mungkin sekitar 500-600 miliar per hari, tapi sampai saat ini saya rasa transaksi harian sudah mencapai sekitar 2-3 triliun. Jadi volume sudah cukup baik, apalagi dengan adanya SPPA oleh BI. Saya rasa sangat baik karena menyiapkan platform yang cukup ya, pilihan yang sangat baik untuk kita sebagai pemain di pasar, Pak. Baik, Pak. Ya. Nah, Pak Firza, lantas bagaimana peran SPPA sendiri nih dalam perdagangan sekunder surat utang Indonesia? Ya, sebagaimana peraturan OJK tentang penyelenggara pasar alternatif, saat ini Bursa menjadi salah satu satu-satunya penyelenggara pasar alternatif untuk dapat memperdagangkan transaksi pasar surat utang di pasar sekunder. Kami dari SPPA pastinya menyediakan trading platform yang best practices sesuai dengan global best practices yang juga mekanisme perdagangan cukup bervariasi. Ada order book, yang mau OTC juga masih bisa, dan juga ada RFQ. Paling tidak ada 3
3 manfaat yang bisa didapatkan Oke. untuk bertransaksi fixed income melalui Oke. SPPA. Yang pertama, yang tadi mekanisme perdagangannya sangat best practices, mulai dari OTC sampai dengan mekanisme perdagangan order book seperti exchange traded. Oke. Yang kedua, menyediakan media kuotasi bagi bank sekuritas yang bertindak sebagai primary dealers untuk dapat menyediakan kuotasi untuk Sun seri benchmark dan juga SBSN seri benchmark. Dan yang ketiga yang paling penting pastinya, dan ini juga mungkin salah satu fitur yang diharapkan oleh semua bank, pastinya adalah fitur yang terotomasi dari sisi post trade. Jadi Oke. ketika bertransaksi surat utang melalui SPPA, seluruh proses post trade, pelaporan ke PLT, OJK, pelaporan ke DJPPR Kementerian Keuangan, Yeah. dan juga pelaporan-pelaporan lainnya itu dihandle oleh SPPA. Jadi kita berharap dengan ada SPPA, seluruh perdagangan fixed income mekanismenya menjadi efisien dan straight through processing. Itu dia, efisien, lebih simple lagi berarti bisa Betul, dikatakan Pak. begitu ya Pak Firza. Kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita akan lebih jauh membahas terkait dengan peran Bursa Efek Indonesia sendiri untuk meningkatkan SPPA sendiri ke depannya begitu ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wirianto, Kepala Divisi Capital Market PT Bank Pan Indonesia, TBK, dan juga Pak Firza Rizky Putra, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 Bursa Efek Indonesia. Nah, Pak Firza, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai peran lanjutan, kemudian langkah-langkah dari Bursa Efek Indonesia nih, untuk mengembangkan SPPA ini ke depan seperti apa? Ya, visi misi Bursa Efek Indonesia pastinya terhadap SPPA ingin menjadikan SPPA sebagai sentral dari ekosistem perdagangan surat utang yang ada di Indonesia. Oke. Nah, baru saja kemarin tanggal 10 Maret, hari Senin kemarin Pak Pras, kita sudah meluncurkan fitur repo pada transaksi SPPA. Jadi SPPA tidak hanya mengakomodir cash outright atas perdagangan surat utang, tetapi surat utang yang didapatkan, khususnya surat utang negara, juga bisa dimanfaatkan untuk dilakukan repo dan juga reverse repo. Dengan adanya repo di pasar SPPA ini pastinya sangat menarik. Oke. Tidak hanya bank dan sekuritas, tetapi ada pihak-pihak lain yang bisa kita ajak seperti Bank Pembangunan Daerah. Jadi kita memperluas akses dari pendanaan dan juga funding atas Sun dan juga utilisasi atas cash yang didapatkan melalui mekanisme repo dan reverse repo. Sama seperti fixed income cash outright yang ada di SPPA, untuk transaksi repo yang dilakukan di SPPA juga sama. Fiturnya straight through processing dari pre-trade, post-trade, sampai juga di mekanisme tradingnya. Jadi seluruh perdagangan sama, visi misi kita adalah untuk menjadikan semua semakin efisien dan menjadi seamless dari awal sampai akhir. Sehingga akan semakin banyak pasien nanti yang akan join di SPPA dengan adanya fitur repo dan juga cash outright yang ada di SPPA. Berarti trennya akan menunjukkan semakin bertumbuh dong, begitu? Betul Kalau sekali, kita lihat, Pak Pras. Kalau kita lihat memang transaksi fixed income, baik itu repo maupun cash outright, tahun lalu sekitar 11.000 sampai 12.000 triliun satu tahun. Dan kurang lebih proportion repo dan juga fixed income-nya 60%, 40%, 60% cash outright, 40% repo. Di mana mungkin tahun lalu walaupun interdealer market share kita 16%, sebesar 246 triliun, tetapi kalau kita lihat populasi ataupun juga poolnya sangat besar ya, 12.000 triliun. Jadi masih banyak room for improvement pastinya, dan juga dengan ada efisiensi ini harapannya bank pembangunan daerah dan juga sekuritas bisa memanfaatkan dan meningkatkan transaksinya di SPPA. Wow, BPDI sudah mulai ikut begitu ya dalam kontribusi dalam SPPA sendiri. Nah, Pak Wir, lantas bagaimana Anda memanfaatkan SPPA sendiri untuk kita lihat perdagangan surat utang, apakah sudah benar-benar optimal atau masih tadi ada ruang improvement lebih jauh lagi itu yang bisa dikembangkan? Ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau kita di perbankan Pak, kalau kita lihat tuh dalam transaksi harian, dulunya kita kan cuma pakai mungkin hanya pakai itu bilateral atau mungkin chat melalui Bloomberg atau telepon gitu. Tapi atau melalui money broker Pak, salah satunya. Tapi dengan adanya SPPA ini kita jadi memiliki peluang Pak untuk transaksi langsung, dan dengan sekaligus kita mengajukan harga, dapat kita mendapatkan kuotasi berlawanan yang dari beberapa counterparty Pak. Jadi sangat membantu itu. Jadi seperti transaksi misalnya kita minta harga untuk fixed rate 75 gitu. Kalau kita bilateral kan cuma satu lawan kita nih. Kalau ini beda Pak, ini bisa beberapa yang counterparty untuk melakukan pengajuan harga ke kita. Itu istilahnya RFQ Pak, nggak salah ya. RFQ ya.
Dan itu ya fitur itu sangat berguna untuk kita, Pak. Jadi trader kita kalau mau cari barang di pasar, misalnya agak kesulitan, kita memanfaatkan fitur RFQ ini, Pak. Dan kebetulan pada penghargaan SPPA kemarin, salah satu dealer kita juga mendapatkan penghargaan sebagai RFQ trader terbaik ya, untuk ya yang didapat oleh Bang Panin. Jadi selain itu juga ada juga penambahan fitur, Pak ya, terutama ada menambah fitur post trade tuh yang sangat berguna bagi kita sebagai di kalangan praktisi, Pak, terutama segi operasional. Jadi setelah trade terjadi langsung bisa disambungkan tuh, Pak, membuat laporan untuk yang namanya CTP ya, CTP PLTE. Jadi itu memudahkan sekali, kita tidak usah input manual lagi, Pak. Oh, jadi fitur ini otomatis sudah langsung ya? Betul, jadi benar-benar membantu banget. Kalau biasa kita tuh transaksi harus kita laporin lagi satu-satu dan fieldnya kan banyak. Tapi kalau pakai platform ini langsung, Pak. Enak banget sih. Oke, itu dia. Efektif, Kemudahannya efisien lah begitu ya bisa dikatakan. Nah, menarik kalau kita lihat bicara mengenai SPPA Award sendiri nih, Pak Firza. Yang menjadi latar belakang dan tujuan dari Bursa Efek Indonesia dalam pelaksanaan program SPPA Award ini sendiri apa? Ya pastinya SPPA Award ini merupakan bentuk apresiasi dari Bursa Efek Indonesia kepada bank, sekuritas yang sudah mempercayakan SPPA sebagai media platform untuk melakukan transaksi pasar sekunder fixed income. Jadi sebagaimana performance kita tahun lalu di mana market share kita tumbuh dari 9% menjadi 16% untuk yang interdealer, dan juga transaksi tumbuh dari 139 triliun sampai menjadi 246 triliun. Kami tidak mungkin bisa mencapai at that stage tanpa bantuan dari banks, sekuritas, dan juga pihak-pihak yang tergabung sebagai member dan juga pengguna jasa SPPA. Oleh karena itu kami mengusulkan untuk memberikan apresiasi dalam bentuk SPPA Award 2024. Ada beberapa kategori yang kita kategorikan dan juga kita kompetisikan untuk bertransaksi di SPPA. Kurang lebih ada beberapa kategori. Yang pertama adalah most active banks dan most active securities firms dengan kriteria total nilai transaksi yang paling besar yang dilakukan di SPPA. Dan pemenang most active banks adalah salah satunya pastinya Bank Pan Indonesia, untuk kategori most active banks, dan most active securitiesnya dimenangkan oleh BRI dan Reksa Sekuritas. Yang kedua adalah best market maker, adalah untuk banks ataupun juga sekuritas yang terus melakukan quotasi market making dalam bentuk order book. Untuk pemenang dari Best Market Makers dimenangkan oleh Citibank NA. Yang ketiga adalah Rising Star of the Year yang memanfaatkan SPPA paling banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi pemanfaatan dan utilisasi SPPA-nya lebih banyak untuk kategori bank dan juga sekuritas. Kita kompetisikan, yang pemenangnya adalah Bank Syariah Indonesia untuk kategori Rising Stars of the Bank. Dan juga Rising Stars of the Year untuk kategori sekuritas adalah Mandiri Sekuritas. Dan yang terakhir adalah Most Engaged Dealer. Kita menilai bagaimana komposisi transaksi OTC dan juga SPPA, mana yang lebih banyak menggunakan SPPA sebagai preferred trading platforms dibandingkan OTC-nya. Nah, ini pemenangnya adalah untuk yang banks adalah Bank Negara Indonesia, dan yang sekuritas adalah Trimegah Sekuritas Indonesia. Pastinya kategori-kategori ini adalah untuk memotivasi bank sekuritas untuk terus memanfaatkan SPPA, Pak Pras. Dan juga yang kedua, kita ingin memberikan apresiasi karena untuk maju bersama mengembangkan pasar surat utang ini, kami Bursa Efek Indonesia tidak mungkin melakukan ini sendiri. Oleh karena itu kami ingin bersama-sama melakukan sinergi dan berkolaborasi dengan bank dan juga sekuritas dan juga bank pembangunan daerah pastinya nanti ya, untuk terus memajukan pasar surat utang, pasar uang di Indonesia ini. Ya, berarti selain memang bisa memberikan apresiasi, di satu sisi akan lebih banyak menggairahkan lagi dong pasar sekunder kita begitu dengan adanya penghargaan ataupun anugerah seperti ini, Pak. Betul sekali Pak Pras. Harapannya dengan adanya apresiasi, bersama-sama kita berkolaborasi, bersinergi, tidak hanya menggairahkan dan meningkatkan likuiditas di pasar surat utang, tetapi juga sebenarnya kita ingin membentuk pricing yang lebih bagus, karena kan tadi sebagaimana tadi Pak Wir juga sampaikan bahwa semua mekanismenya ada ya Pak, ada order book, ada request for quotations, ada OTC market juga di situ. Jadi harapannya price performing-nya lebih bagus, lebih efisien, dan juga dengan adanya media kotasi oleh primary dealers, harapannya harga-harga yang dicapai juga akan lebih baik dan bisa meningkatkan
potential returnnya lebih bagus untuk para bank pembangunan daerah dan juga sekuritas dengan menggunakan SPPA. Baik, lantas apa yang menarik dari pelaksanaan program IDX SPP Award ini nih bagi Bang Pandey? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Wir. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan masih berbincang bersama dengan Bapak Wirianto, Kepala Divisi Capital Market PT Bank Pan Indonesia Tbk. Kemudian ada Pak Firza Rizky Putra, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 Bursa Efek Indonesia. Nah Pak Wir, tadi sempat tertunda. Kalau kita bicara mengenai apa yang bisa kita review, apa yang menarik dari pelaksanaan SPP Award ini dari Bank Pan sendiri, kemudian strategi apa saja yang sudah disiapkan selama ini, kemudian akhirnya bisa meraih penghargaan. Next-nya juga bagaimana setelah meraih penghargaan begitu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk kita mulai yang kedua dulu nih pertanyaan nih Pak. Untuk strategi khusus saya rasa tidak ada strategi yang benar-benar khusus sih. Tapi memang karena sistemnya memang sudah cukup baik dan mengakomodir kebutuhan kita. Terutama lately ini pengembangannya banyak sekali yang seperti post trade dan macam-macam tuh ya. Untuk kalau misalnya ada perubahan transaksi atau sangat gampang, sangat mudah diakomodir oleh SPPA, terutama untuk merubah transaksinya. Kalau dulu tuh masih manual, susah gitu, lama sekali. Nah, karena kebutuhannya memang mudah, kita memakai itu dan sangat berguna untuk mempercepat proses ke belakangnya. Misalnya ke settlement-nya atau ke middle office maupun back office. Jadi secara tidak langsung memang pemakai-pemakainya tuh terpacu Pak untuk memakai terus. Untuk memakai terus aplikasi ini. Ya dibandingkan dengan dia transaksi manual yang seperti dulu gitu. Ya masih lapor manual, masih ini. Jadi saya harapkan sih ke depannya juga mungkin SPPA bisa mengembangkan fitur yang lain mungkin. Jadi mungkin ditambah lagi instrumennya. Kan selain SBN ada juga yang aktif yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Seperti SRBI juga mungkin ke depannya kita harapkan tuh bisa juga masuk ke sana, Pak. Iya. Gitu Pak. Baik, tadi lantas kalau kita bicara mengenai strateginya tidak ada yang khusus, kemudian bagaimana setelah meraih penghargaan? Apakah ini diharapkan tadi ada komunikasi dua arah juga dengan Bursa Efek Indonesia sehingga tadi apa yang diinginkan, inovasi, kemudian beradaptasi dengan perkembangan terkini terkait dengan SPPA-nya sendiri pun menjadi sesuatu yang diharapkan gitu Pak? Iya, jadi kalau memang awalnya memang tidak ada yang khusus Pak, tapi setelah menerima penghargaan ini biasalah Pak, kalau trader-trader di bank atau di sekuritas atau mungkin di Bank Pembangunan Daerah. Jadi lebih termotivasi aja Pak. Karena ada juga selain untuk kategori institusi, ada juga reward untuk kategori yang personal atau tradernya langsung. Jadi secara tidak langsung Pak. Mereka tuh ingin tampil, apalagi difasilitasi oleh Bursa Efek Pak. Ya, kesan dari Bang Pandey sendiri Pak setelah meraih penghargaan, tadi ada dua berarti ya, yang individu kemudian korporasinya nih. Ya, kesannya kita sih terutama sangat bangga, tapi manajemen kita tuh sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Bursa Efek. Ini meneruskan dengan penghargaan sebelumnya yang kita terima dari Departemen Keuangan sebagai salah satu primary dealer terbaik baik untuk SBN maupun pasar SPSN, dan dikukuhkan terutama oleh BI ini Pak. Pas memang tahun lalu mungkin tahun yang baik buat Bank Panin. Baik, nah Pak Firza, tadi diharapkan juga ada adaptasi yang dilakukan terkait dengan sistem ini begitu untuk bisa mengakomodasi keinginan, inovasi-inovasi baru apa yang akan ditelurkan. Anda melihat bagaimana ke depannya begitu harapan dari pelaku pasar ini, apakah bisa diserap juga begitu oleh Bursa Efek Indonesia? Iya, pastinya Pak Pras, kita selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan bank pembangunan daerah dan juga sekuritas, termasuk juga dengan asosiasi seperti Himdasun dan juga Apufindo dalam mengembangkan SPPA ini. Jadi besar harapan kami memang SPPA yang dikembangkan ini merupakan hasil input dari semua pihak yang tergabung sebagai pengguna jasa SPPA. Jadi adalah platform bersama, dimiliki bersama dan digunakan bersama-sama, karena memang visi misi kami adalah memang ingin meningkatkan efisiensi
efisiensi untuk seluruh pengguna jasanya dari bank, bank pembangunan daerah dan sekuritas agar lebih nyaman bertransaksi surat utang dan pasar uang di SPPA ini. Baik, inovasi apa yang sudah disiapkan ataupun setengah dikembangkan begitu sehingga tadi bisa mengakomodasi lagi keinginan dari teman-teman pelaku pasar modal khususnya di pasar sekunder tadi? Ya, saat ini kan yang kemarin kita baru sedang launching hari Senin 10 Maret 2025 adalah repo yang menggunakan underlying SUN. Setelah itu mungkin kita akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk juga menjadikan SPPA sebagai media kuotasi atas perdagangan repo dan juga reverse repo, itu yang pasti pertama. Dan kita akan terus melakukan diskusi dengan pelaku pasar pastinya untuk meningkatkan penggunaan SPPA tadi. Tidak menutup kemungkinan juga usulan dari Pak Wir ya untuk mungkin saja memasukkan SRBI sebagai salah satu instrumen yang dapat diperdagangkan di SPPA sehingga semakin lengkap, tidak hanya surat utang negara ataupun juga SBSN, government bills, SPN, SPNS, corporate bonds, media kotasinya juga ada di situ, termasuk repo dan reverse repo, dan why not kalau kita tambahkan juga SRBI sehingga semua instrumen yang diperdagangkan oleh pihak yang sama, bank, BPD dan juga sekuritas dapat diakomodasi oleh SPPA. Iya Pak Wir, kalau kita lihat dengan semakin beragamnya fitur kemudian instrumen investasi yang ada di dalam SPPA sendiri, yang Anda melihat ini akan sangat menguntungkan tidak sih, menjadi suatu hal yang menjanjikan tidak sih untuk perusahaan seperti Bang Fadil sendiri ke depannya begitu? Ya, kalau untuk kita di Treasury Pak ya, dengan banyaknya fitur yang disediakan oleh SPPA, tentunya Pak nanti di masa yang akan datang tuh makin, apalagi dengan disertai oleh advance pengembangan ya fitur-fitur yang ada di platform SPPA, ya pasti akan banyak membantu kita Pak, baik di front office, middle office maupun back office Pak. Jadi ya ke depannya pasti kalau semuanya semakin baik, pasti akan semakin banyak yang memakai platform ini Pak. Terakhir Pak Firza, optimisme Anda ke depan terkait dengan SPPA, dengan pengembangan yang terus berinovasi ini seperti apa? Kita sangat optimis dengan transaksi yang ada SPPA karena dengan adanya repo pasti kita bisa menarik pihak-pihak baru seperti mungkin bank pembangunan daerah yang sebelumnya belum bisa kita jangkau, dan juga dengan adanya repo semakin banyak fitur, tidak hanya cash outright tetapi juga bisa mengutilisasi SUN yang sudah dibeli sebagai out collateral ataupun juga cash yang mungkin idle dari sisi asset and liability management bisa dimanfaatkan untuk mengutilisasi return. Tahun lalu kita sudah generate 246,1 triliun dan market share 16%. Tahun ini harapan kita adalah minimum 200 triliun dengan market share kurang lebih 16 sampai 20%. Itu dia transaksi pasar sekunder yang terus menunjukkan tren positif ke depannya. Begitu, sayang sekali waktu terbatas Pak Firza. Terima kasih banyak atas waktu, informasi dan update yang disampaikan kepada pemirsa. Pak Wir, terima kasih juga nih atas kehadirannya hari ini di ID External. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menanti transparansi laporan keuangan negara di tahun 2025. Market Review segera kembali.